Halo Mas Dista, ini tinggal di mana ya Mas Dista? Aku tinggalnya di Tangerang, Kak. Oh di Tangerang. Berarti kemarin ikut yang karantina yang di Natuna ya? Iya, aku ikut. Aku kena lockdown di Wuhan, aku ikut di karantina di Natuna juga. Oke Mas Dista, yang Iya. mau aku tanyakan itu pertama yang soal pengalaman Mas Dista waktu dulu di Wuhan pertama kali diumumkan bahwa COVID-19 itu dulu kita masih simpang siur ya, namanya belum COVID, masih eh, virus corona gitu mulai ditemukan di Wuhan. Waktu itu gimana sih Mas Iya. kondisi di sana? Kondisi di sana gini ya. Kondisi pertama kali di Wuhan itu virusnya itu rumornya terdengar dari bulan Desember, ya kan? Desember pertengahan atau Desember akhir gitu. Itu ada rumor bahwa pasar hewan di Wuhan itu ada proses disinfektan terkait virus corona, ya kan? Nah, sedangkan boomingnya itu terjadi eh, pada bulan Januari tanggal 23 tepat banget. Wuhan di lockdown itu langsung booming. Jadi pemerintah sana belum ada arahan apa-apa, bahkan orang-orang di jalan itu masih pada bebas dari masker, masih pada biasa aja gitu-gitu sih. Dan benar-benar baru ada arahan dari pemerintah itu di tanggal 23 Januari 2020 bahwasannya semua masyarakat yang ada di Cina harus stay di rumahnya masing-masing dan Wuhan di lockdown, semua transportasi ditutup. Nah, pada saat itu Mas Dista, reaksi dari warga setelah mendengar pengumuman dari pemerintah itu apa? Kalau di sini kan sempat ada panic buying dan sebagainya. Kalau di sana gimana Mas Dista? Kalau di sana gini ya Mbak, kondisinya itu antara masyarakat internasional dan masyarakat lokal itu kan berbeda ya. Aku sendiri tinggalnya memang di lingkungan internasional dan nggak ada sangkut pautnya sama warga lokal. Tapi kondisi aktual yang ada di sana itu memang semuanya benar-benar sepi. Semuanya benar-benar kelihatan kayak kota mati. Tapi panic buying atau apa gitu-gitu tuh kayak nggak aku rasain gitu. Karena ketika aku belanja ke mall, karena yang buka cuma mall kan waktu itu ya, buka dari jam 10 siang sampai jam 5 sore waktu Cina. Itu semuanya ya masih normal-normal aja. Maksudku kita pengen beli sayur, pengen beli bahan pokok, beras, telur, apalagi sayur, buah, roti, gitu-gitu tuh ada tersedia banyak stoknya kayak gitu sih. Nah, waktu itu Mas Dista, gimana sih respon pemerintah pada saat penanganan COVID untuk pertama kalinya itu? Apakah pemerintah langsung menyediakan layanan kesehatan gratis untuk warga atau apa yang Mas Dista rasakan di sana? Pemerintah Cina, Iya. dari yang aku alamin, pemerintah Cina tidak banyak berbuat apa-apa terhadap warga internasional. Karena sekali lagi lingkungan internasional dan lingkungan lokal itu berbeda. Terus juga yang memprovide fasilitas itu dari kampus masing-masing, Mbak. Jadi misal kayak kampusku kan Wuhan University of Technology. Dari kampusku ini hanya memprovide satu masker per hari, satu piece masker per hari. Sedangkan ada juga di kampus lain itu yang memberikan masker iya, memberikan termometer gratis juga iya, memberikan makanan juga iya, bahkan ada juga yang tidak diberikan apa-apa sama sekali gitu. Kayak gitu sih Mbak. Justru penanganan warga internasional itu ditangani oleh pemerintah dari negaranya sendiri, negara orang-orang internasional itu gitu. Tapi berarti sejak sudah dinyatakan isolasi itu sama sekali tidak ada apa namanya interaksi. Jadi setelah sudah dinyatakan halo, halo Mas. Iya. Jadi setelah dinyatakan isolasi itu berarti memang mahasiswa dari Indonesia sudah tidak ada interaksi dengan warga lokal ya Mas? Warga lokal iya, iya. Karena kita stay di dormitory masing-masing kan.
Oke. Cuma kita masih berinteraksi dengan teman-teman sekitar sekitar dormitory kita gitu sih. Oke. Nah, saat itu Mas Dista, pada saat wabah itu mulai menjadi besar gitu, apakah mahasiswa dari Indonesia memang sudah ada keinginan kayaknya aku harus pulang ke Indonesia deh, atau sebenarnya gimana sih Mas prosesnya sampai akhirnya dievakuasi lalu dikarantina di Natuna? Karena kalau boleh jujur, aku pribadi aja itu dari tanggal 10 Januari sampai dengan 20 Januari aku masih bisa keliling Wuhan. Aku masih jalan-jalan keliling Wuhan. Maksudku, aku kan ada di tahun terakhirku, ini semester terakhirku, dan aku harus menjalankan skripsi ya kan. Skripsiku tentang traveling di kota Wuhan, aku masih jalan-jalan sekitar sana, semuanya masih bener-bener aman. Sampai, jadi belum ada berpikiran untuk pulang. Mungkin kalau yang pulang mungkin karena kangen orang tua atau apa. Lagi pula liburan winter itu kan cuma sebentar. Libur itu dari tanggal 10 Januari 2020 sampai 28 Februari kalau kampusku. Itu udah masuk kuliah. Jadi memang beberapa ya nggak ada pikiran untuk pulang gitu loh, Mbak. Cuma pas Wuhan bener-bener di lockdown, ya udah kita pasrah, kita stay. Kalau dijemput pemerintah ke Indonesia, bersyukur, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, ya nggak jadi masalah karena segalanya memang bener-bener aman asal kita mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemerintah Cina dan juga WHO, kayak cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan sebagainya gitu sih. Nah, Mas Dista, waktu itu kan juga dunia internasional tahu Cina lantas membuat dengan reaksi cepat membuat rumah sakit dengan kapasitas yang sangat besar. Apakah itu membuat mahasiswa Indonesia di Cina juga merasa percaya pada pemerintah Cina soal penanganan COVID ini, atau tetap pengen lebih baik aku pulang nih, kalau memang ada evakuasi mendingan aku pulang ke Indonesia gitu, Mas? Mayoritasnya di awal-awal beberapa sempat agak takut ya. Maksudnya takut karena kita pulang ke Indonesia tapi kita harus dikarantina dulu gitu ya. Dikarantina dulu 14 hari. Tapi ternyata setelah dijalanin malah kita bersyukur bahwa kita bisa pulang ke Indonesia. Karena segalanya pas kita di Natuna ya, pas kita diobservasi selama 14 hari itu semuanya baik-baik aja. Kita dicek kesehatan, iya. Kita dijaga gizinya, kita dijaga imunnya, kita dijaga kebahagiaannya gitu-gitu sih. Karena kan salah satu faktor penurun imun tubuh itu kan stres, dan itu bener-bener sih kita pulang sangat-sangat bersyukur waktu itu. Oke. Gitu, Mbak. Nah, Mas Dista, ini kan juga kita semua tahu saat ini kondisi Indonesia juga kasus positif coronanya sudah semakin meningkat secara signifikan gitu ya baru-baru ini. Nah, kalau menurut Mas Dista sendiri gimana sih kalau nggak harus membandingkan sih, kalau melihat kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini, apa bedanya dengan Cina, atau mungkin apa yang Mas Dista bisa sarankan kalau sudah melihat dua negara ini dalam penanganan COVID-19 itu, Mas? Kalau tanggapan aku pribadi, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia juga sudah pada takarannya ya. Maksudku pemerintah pun tanggap untuk menangani warga negaranya biar tidak terkena virus ini ya kan. Bahkan pemerintah menjemput kami dari Wuhan, itu kan salah satu, terus kita dilakukan observasi, kita dicek kesehatannya, itu juga kan merupakan salah satu langkah juga. Terus sekarang masing-masing daerah sudah ada arahan untuk stay at home, tinggal di rumah masing-masing, dan itu menurutku pribadi pemerintah sudah melakukan porsinya dengan baik lah. Ini kita kan harus bersinergi bersama ya, jadi nggak cuma pemerintah, masyarakatnya pun semua kita harus bersinergi bersama, bahwasannya apa yang diarahkan pemerintah itu baik untuk kita, stay at home, maka marilah kita ya untuk tinggal di rumah masing-masing aja gitu. Tetap jaga kesehatan, jangan stres, usahakan jauhi hoax, karena kadang kalau kena hoax kan kita agak stres juga kan tentang bagaimana virus ini kena gitu-gitu sih. Oh ya. Lalu mungkin ada Mas Dista yang dirasakan sekarang yang dulu ada di Cina penanganannya, cuman di Indonesia belum ada gitu, dan bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini gitu. Kira-kira apa sih Mas yang kurang?
Atau apa usulan Mas Dista untuk agar pelayanan penanganan COVID di Indonesia ini jauh lebih baik dari hari-hari sebelum ini, Mas? Kalau menurutku pribadi ya, karena aku di Wuhan itu kondisi lockdown, kondisi bener-bener yang aku di bener-bener cuma di kamar aja, itu kan dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 1 Februari ya. Dan apa yang Cina lakukan, apa yang Indonesia lakukan itu di luar dari membuat rumah sakit ya. Itu ini ya, semuanya sudah sesuai prosedur ya, kayak misalnya di setiap daerah sudah ada pengecekan suhu tubuh sekarang. Terus sudah banyak iklan, banyak arahan, bahkan sekarang di sosial media banyak yang menyuarakan, menyerukan untuk jaga kesehatan dengan baik, tetap stay di rumah. Itu menurutku semuanya sudah dalam porsinya masing-masing. Semuanya hampir apa yang Cina lakukan, apa yang Indonesia lakukan, itu setidaknya kita sama gitu loh. Oke. Tetap dalam porsinya, tetap inilah. Berarti kunci utamanya memang social distancing itu ya, Mas, yang harus dijalankan kami saat ini ya, kita saat inilah. Betul, social distancing itu benar-benar perlu, Mbak. Karena memang pada faktanya itu 14 hari itu benar-benar relate gitu. Misalnya 14 hari sudah ditentukan 14 hari dari hari apa gitu kan, misalnya aku lupa kemarin 14 hari dihitung dari hari ini, terus di hari keberapa, hari ketiga kita keluar dan ternyata di hari ketiga itu kita kena, kan hitungannya jadi nambah jadi 17 hari kan, Mbak. Itu menurutku social distancing bener-bener perlu banget. 14 hari di rumah tuh bener-bener perlu banget, karena ya itu kuncinya gitu. Kita stay di rumah, jaga imun tubuh kita percaya aja, as long as kita bener-bener sehat, kita bahagia, semua pasti aman gitu. Oke. Tenang aja pokoknya. Mas Dista, ini kan juga kabarnya menurut pemberitaan internasional juga kan di China sekarang sudah mulai menurun ya kasus persebarannya, sudah bisa mulai dikendalikan. Nah, udah ada kabar belum sih Mas Dista dari teman-teman yang sekarang masih ada di China, di Wuhan terutama, gimana sih kondisi sekarang setelah beberapa bulan bergulat melawan COVID-19 ini, Bang, Mas? Kalau sebenarnya ya, ini kondisi aktualnya yang terjadi di Wuhan. Di Wuhan itu sebenarnya kondisinya masih belum pure steril. Bahkan mereka masih dapat anjuran untuk masih tetap stay di rumah gitu, belum bisa keluar kemana-mana. Jadi kalau misalnya dibilang kondisinya benar-benar menurun, ya. Tapi kalau pure steril itu belum. Oke. Gitu sih. Berarti belum ada imbauan dari kampus juga kapan mungkin mahasiswa Indonesia ini boleh kembali dan akan melanjutkan pembelajaran, atau selama ini ada pembelajaran sistem online atau gimana, Mas Dista? Iya, belajarnya online ya, betul. Rata-rata pada belajarnya online dan bahkan pemerintah Cina menyarankan bahwa masyarakat internasional yang sudah kembali ke kediamannya masing-masing dilarang untuk balik ke Cina. Apalagi kita yang kuliah di Wuhan itu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi kalau misalnya stay, ya udah stay aja, jangan balik dulu ke Cina. Oke. Kalau teman mahasiswa sendiri, apa ada yang masih bertahan di Wuhan sih, Mas, yang tidak ikut dievakuasi waktu itu, atau semua sudah pulang ke tanah air? Kayak kemarin ada kabar yang ada beberapa orang yang memilih stay untuk di China. Itu mahasiswa atau siapa ya, Mas? Aku pribadi cuma tahu 2 orang. Yang pertama memang stay, itu satu kampus sama aku, dia mahasiswa S3, dan yang satu itu Mas Humaydi, dia memang tertinggal, Mbak, karena nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi kita sudah melalui proses screening di Cina dan dia nggak lolos screening, gitu sih. Tapi saat ini kondisinya sehat atau bagaimana? Lalu yang mahasiswa bagaimana? Sehat, Mbak. Bahkan temanku aja masih bisa lari di sana, masih jogging, even pakai masker ya. Itu kayak gitu sih. Jadi sampai sekarang juga masih berkomunikasi ya, Mas, sama teman-teman yang masih di Wuhan? Masih, teman-teman internasional juga di sana kan banyak ya yang nggak dijemput, yang nggak dievakuasi sama pemerintah negaranya masing-masing. Banyak di sana.
dan mereka kondisinya juga masih sehat-sehat aja, aman-aman aja gitu sih. Oke. Mas Dista terakhir ini mungkin Mas Dista mewakili kemarin yang sempat dievakuasi mahasiswa yang dari Wuhan. Apa pesan untuk pemerintah menghadapi ini kan betul-betul bencana, sudah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam gitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bertahan dan bisa membawa Indonesia tuh lepas dari wabah ini, Mas? Ya, pesanku untuk pemerintah paling tetap lakukan sesuai porsinya, para pemerintah yang ada di Indonesia, karena saya percaya apa yang mereka lakukan pasti yang terbaik untuk masyarakat Republik Indonesia. Masyarakat Republik Indonesia perlu percaya bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar-benar untuk melindungi negara Indonesia. Itu sudah pasti. Kita semua, masyarakat Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, kita semua pasti bisa melewati ini. Itu pasti. Baik. Terima kasih banyak Mas Dita waktunya dan cerita-ceritanya siang ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, Mas. Selamat siang. Iya.